Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil uhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ayyuhal ikhwah akhuthukum wa nafsi ala ta'atillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatus syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, sungguh kita takkan mampu untuk menghitungnya. Pagi hari ini tidak terasa kita sudah di bulan haram, tanggal yang ke-8 bulan Zulqa'dah. Maka tema kita bulan haram kembali menyapa. Setelah momentum Ramadan kita lalui dengan harapan kita menggenggam gelar la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa. Kemudian kita tingkatkan ibadah kita di bulan Syawal dengan sejumlah amaliyah yang alhamdulillah pun telah kita tunaikan, di antaranya yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Man suma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyami dahri. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkannya atau mengikutkannya 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia telah berpuasa setahun penuh. Alhamdulillah pun telah kita tunaikan. Dan sejumlah amaliyah lain, kearifan lokal yang tidak bisa kita anggap sepi, di antaranya itu kita bersilaturahmi dalam bingkai halal bihalal. Bahkan dalam sebuah keadaan tertentu, sebuah komplek komunitasnya bukan saja muslim, tapi ada orang-orang di luar Islam juga mengadakan momen itu supaya kita mengingatkan kembali betapa pentingnya silaturahmi. Thayyib. Nah, hari ini jamaah sekalian, pecinta ilmu perindu surga, mari kita mengawali dengan pesan haram ini. Bulan haram itu bulan yang luar biasa. Kalau kita rinci, indahnya pasca Ramadan, kemudian Syawal, 3 bulan berturut-turut di depan ini adalah bulan haram. Artinya kita dikawal oleh waktu yang luar biasa. Kesucian, kesungguhan, dan mujahadah yang kita lanjutkan. Allah SWT berfirman, Quran surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 36. Ini yang menjadi dalil bulan haram. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya atau menzolimi diri dalam bulan yang 4 itu. Berangkat dari sinilah maka sesungguhnya kita sedang disapa oleh bulan haram. Awal dari Zulqa'dah. Di hadis diterangkan rinciannya itu 4 bulan apa. Mengenai 4 bulan yang dimaksud disebut dalam hadis dari Abu Bakrah, Nabi Muhammad SAW bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram.
dan kata bulan haram itu identik dengan suci. Maka sebenarnya lebih tepat haram itu dimaknai bulan suci. Adapun Ramadan yang sering kita ucapkan bulan suci Ramadan, sesungguhnya bukan gelar khusus untuk Ramadan. Tidak diingkari, tidak bisa dinafikan Ramadan memang bulan suci. Tapi untuk Ramadan ada gelar khusus, yaitu Syahrun Mubarak, bulan penuh keberkahan. Begitu. Jadi bulan suci itu ada 4 bulan, disebut sebagai bulan haram, arba'atun hurum. Nah, bulan Ramadan memang gelarnya tersendiri, yaitu bulan penuh berkah. Begitu banyak berkah diturunkan di bulan Ramadan, maka nggak ada bandingan memang. Ramadan sudah kita tinggalkan. Kita berharap tahun depan kita masih dipertemukan. Amin, Allahumma amin. Baik. Nah, 4 bulan tersebut adalah 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah. Sekarang kita berada di tanggal 8 Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Jadi jauh menyempal bulan Rajab, kemudian Sya'ban, setelah itu Ramadan lagi. Amin. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang ya. Karena kita masih 1444 Hijriah. Nanti 1 Al-Muharram berarti 1445. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu perindu surga. Jadi kalau kita ingin meringkas disebut sebagai bulan haram, setidaknya poin-poin ini menjadi renungan kita, yaitu Allah SWT melarang untuk berbuat zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kezaliman yang paling besar adalah ketika seorang hamba menyekutukan Allah yang ancamannya mengerikan, menakutkan. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Itulah kezaliman yang paling mengerikan, yaitu ketika menyekutukan Allah. Oleh karena itu kita wajib menghormati dan mengagungkan bulan-bulan ini, yaitu bulan-bulan haram yang kita awali Zulqa'dah ini. Kita harus menjauhi perbuatan zalim, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dengan segala ragam bentuk kezaliman itu sendiri. Jadi kalau kita rinci, kezaliman itu banyak. Apa itu Pak? Di antaranya Pak, di abad kini Pak, korupsi, tidak amanah, kecurangan, ya kan, dan sejenisnya. Nah, itu kezaliman itu semua itu. Baik zalim terhadap diri sendiri, itu kita temukan di Al-Quran tuh, ada orang yang zalim pada diri sendiri, supaya berhati-hati itu melakukan hal yang sia-sia, itu zalim pada diri sendiri. Di antaranya tabzir. La tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kau melakukan perbuatan tabzir, menyia-nyiakan, karena syaitan bersama orang-orang yang melakukan tabzir. Lebih spesifik tentu ada tema tersendiri yang akan kita kaji, yaitu ahlu syar. Ahlu syar itu orang-orang yang buruk perilakunya. Kita semua yang hadir di kesempatan ini semoga kita termasuk ahlul khair, orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Zalim pada diri sendiri tidak boleh, apalagi zalim terhadap orang lain. Hati-hati ini, kalau kita tidak menyelesaikan urusan tindak kezaliman pada orang lain hari ini di dunia, yang menakutkan di akhirat menjadi petaka yang besar, yaitu muflis, termasuk kategori orang-orang yang bangkrut. Amal soleh sekian banyak, pahala yang besar,
habis untuk membayar kezaliman yang dilakukan di dunia, karena saat di dunia tidak sempat menyelesaikannya. Ini hati-hati ini. Atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami yang tak punya harta atau perhiasan, enggak punya pundi-pundi, enggak punya akses materi dan lain-lain. Nah, itu kira-kira begitu. Maka Nabi menjelaskan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa shadaqatin wa a'malin au kama qol, yaitu dari umatku. Ini kita kan umat Rasulullah ini. Langsung dikasih peringatan keras. Mereka yang datang pada hari kiamat membawa sejumlah amalan pahala yang sangat banyak. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, dan amal-amal soleh yang lainnya. Namun kemudian datanglah orang-orang yang dulu di dunia pernah dia zolimi. Mereka meminta keadilan kepada Allah. Apa yang terjadi? Langkah ke surga tertahan, amal soleh pahala yang banyak menjadi pembayarnya. Akibatnya apa? Ukhidha min hasanatihi, dia ambil semua kebaikannya itu. Yang terjadi, summa turiha finar, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita berbuat zolim. Itu kalau yang dizolimi satu orang. Bagaimana kalau yang dizolimi banyak orang? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, kalau ingin kita ringkas, di antara bentuk kezaliman itu secara simpelnya adalah meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, ataupun melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ringkasnya. Jadi meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah itu zalim, atau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah itu juga termasuk zalim. Maka kita mestinya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikuti, kami laksanakan. Itulah ringkasnya. Jiwa, yaitu jiwa kita ini merupakan amanah yang wajib kita jaga, supaya nanti ketika kembali kepada Allah, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Seruan yang sangat indah. Maka kita mohon akhir hayat kita kelak husnul khotimah. Maka hendaklah kita menjaga jiwa kita menjadi jiwa yang selalu tunduk dan patuh kepada Khaliqnya, itu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelum kita luaskan, saya mengambil kesimpulan terlebih dahulu ngomongin bulan-bulan haram itu ya. Kesimpulannya, bulan-bulan haram yang 4 itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab nanti, yang dikatakan sebagai bulan keutamaan, bulan haram, bulan suci itu, pada bulan-bulan haram tersebut adalah dilipat gandakannya pahala bagi seorang yang mengerjakan amalan solih. Kalau sudah ada kata dilipat gandakan, kita nggak tahu berapa jumlah lipat gandanya itu. Yudha'ifu liman yasha, tak terhingga, Allahu a'lam. Sehingga seorang hamba akan lebih giat, akan lebih sungguh-sungguh melakukan amalan kebaikan pada bulan-bulan tersebut. Itu artinya bukan berarti menafikan bulan-bulan yang lain. Ini kan indah ya, usai Ramadan, kemudian Syawal, 3 bulan ke depan ini menuntun langkah kita ini. Yang berikutnya tinggal kita meneruskan. Begitu pula perbuatan dosa atau maksiat yang dilakukan di dalamnya menjadi lebih besar di sisi Allah. Jadi bukan ujroh balasan pahala saja, tindakan buruk, kezaliman, maksiat yang dibuat, dosanya pun berlipat-lipat. Ini sehingga seorang hamba bisa meraih ketakwaan yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya,
dan semakin menjauhi kemaksiatan. Maksiat apapun yang menjerumuskan kita dalam kegelapan ya. Maka dikatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu gelap di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang kita mengambil pelajaran di bulan Zulqa'dah ini. Kalau kita buka sirah Nabawi, maka di antaranya ada hal-hal yang menjadi titik perhatian kita. Yaitu di antara keutamaan bulan Zulqa'dah, kita bicara bulan Zulqa'dah. Dan pagi hari ini dengan terbatasnya waktu, saya membatasi 2 bulan saja yang kita bicarakan secara sedikit lebih detail, yaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah saja. Karena nanti di bulan Muharram ada banyak peristiwa khusus yang mesti kita segarkan ingatan kita kembali. Bahkan di bulan Zulhijjah pun kita nggak sempurna menyelesaikan karena ada amalan khusus yang akan kita tunaikan. Tapi mari kita segarkan sejak hari ini karena kita sudah di Zulqa'dah. Pertama, Zulqa'dah merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan atau Ashhurul Haram. Ya, sesuai dalil yang kita baca tadi. Kedua, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umroh kecuali pada bulan Zulqa'dah. Itu kalau kita buka di sirah begitu. Jadi perjalanan umroh Nabi itu dilakukan pada bulan Zulqa'dah. Ya sudah menjadi keumuman dalil ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis berikut. Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Zulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu di antara 4 kali umrah beliau, satu di antara beliau langsung melaksanakan ibadah haji gitu. Yaitu satu umrah dari Hudaybiyah, satu umrah pada tahun berikutnya, satu umrah dari Ji'ranah ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan satu lagi umroh bersama haji, langsung melaksanakan ibadah haji itu sekali. Jadi ini menjadi pesan spiritual buat kita ini. Ayo kita awali hari yang baik ini ya dengan amalan-amalan yang Allah cintai, meninggalkan apapun segala macam bentuk keburukan atau kezaliman, sesuai dengan pesan Al-Quran. Diingatkan jangan sampai berbuat zalim. Nah, lantas apa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Zulqa'dah itu selain dari keutamaan ini? Kalau yang dilakukan Nabi itu pasti utama ya. Apa peristiwa penting di antaranya? Saya mencoba juga membuka di sirah Nabawi. Ternyata ada hal-hal yang cukup penting dalam lintas sejarah. Di antaranya adalah pada bulan Zulqa'dah itu tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Bani Quraisyah. Perang-perang Nabi itu kan banyak. Ini satu di antaranya. Kemudian pada hari Kamis 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan haji wada'nya. Itu peristiwa yang cukup penting. Kalau ngomongin haji wada' itu penting ya. Ketika kita umroh, apalagi ketika kita haji, ada kesempatan kita tawaf wada itu ya, terbayang di benak kita, apakah masih bertemu di kesempatan lain untuk kita menatap Ka'bah di Masjidil Haram gitu ya. Nah, itu kan ada kesan tersendiri, sehingga ibadah haji itu sesungguhnya bukan ibadah zahir saja, walaupun prakteknya fisik banyak digunakan, tapi di dalamnya ada ibadah batiniah. Bahkan suksesnya ibadah haji seseorang itu bagaimanakah batiniah dia. Kemudian yang ketiga, pada Zulqa'dah tahun ketiga Hijriah terjadi perang Badar Sughra. Kalau kubronya itu terjadi di bulan Ramadan yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, inilah kilasan ringkas kalau kita bicara di antara keutamaan dan peristiwa penting yang terjadi di bulan Zulqa'dah. Buat kita, Zulqa'dah adalah awal bulan baik untuk kita lanjutkan ketaatan kita. Nah, bagaimana dengan bulan Zulhijjah? Saya perlu menyinggung ini karena apa? Kita mesti persiapan ini.
Kita mesti persiapan ya. Keutamaan bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari yang amal solih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal Zulhijjah. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Sahabat ingin meyakinkan, menekankan pertanyaan dengan kalimat ini, walal jihadu fisabilillah, apakah lebih baik juga daripada jihad fisabilillah? Nabi menjawab, walal jihadu fisabilillah, iya lebih baik daripada jihad fisabilillah. Itu kata Rasulullah. Nah penjelasannya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bi syai'in, rawahul Bukhari. Yaitu kecuali seorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, jiwa raganya, harta yang dia persembahkan, kemudian dia tidak pernah kembali lagi alias mati syahid, barulah mengalahkan amalan 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi kalau orang berjuang, berjihad di jalan Allah, dia bawa hartanya, jiwa raganya, semua yang dia miliki dia bawa, kemudian dia berperang, masih sehat kembali. Itu nilainya masih tinggi yang 10 hari itu. Tapi kalau dia berperang, meninggal dunia, dia mati syahid, maka baru 10 hari di bulan Zulhijjah itu terkalahkan oleh asbab mati syahidnya itu. Maka kita mesti mewaspadai sejak hari ini juga ini, karena ada amalan yang mesti kita persiapkan hari ini. Apakah amalan itu? Ini akan kita luaskan ini sampai kita waktu syuruk ya, insyaallah. Jadi amalannya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini mestinya nanti bulan depan, tapi perlu kita cicil hari ini karena memang lanjutan tentang bulan-bulan haram itu termasuk bulan Zulhijjah yang luar biasa. Baik, mari kita lihat bagaimanakah pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali. Ia berkata, wa idza kana ahabu ilallahi fahuwa afdalu indahu. Apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, maka sesuatu tersebut lebih afdol di sisinya. Ini kata-kata lebih dicintai kan banyak kita temukan itu. Contohnya pesan untuk kita istiqomah dalam beramal. Ahabul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu amalan yang sedikit tapi terus menerus. Banyak hanya sekali tempo, itu nilainya lebih rendah dibandingkan yang sedikit tapi terus menerus. Banyak ya yang sedikit tapi terus menerus. Kemarin di Ramadan kan sudah kita kaji itu ya. Nah, lanjutin saja. Nah, kalau kita rinci itu amalannya kan setidaknya ada 7 itu ya, ada 7 setidaknya itu. Usai Ramadan kita lanjutkan itu ada 7 itu. Lanjutkan saja, yaitu yang pertama menjaga sholat fardu. Ya, artinya kita tidak boleh lalai dalam kaitan waktu sholat fardu. Tidak cukup hanya sholat fardu ditunaikan. Yang kedua, sholat berjamaah. Ini sudah kita lakukan ini, Masya Allah. Semarak pagi hari ini luar biasa, ini jamaahnya 200 orang ya. Amin. Kuliah subuh hari ini luar biasa ini. Mungkin ada lanjutannya setelah ini ya Pak ya. Setelah kuliah subuh ada aktivitas khusus ya, alhamdulillah ya. Seperti bulan Ramadan ya. Kemudian yaitu yang ketiga, merutinkan sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah lainnya. Alhamdulillah, at least paling tidak sholat tahajud 2 rakaat 1 witir itu paling tidak itu. Asal didawamkan sudah indah. Dan yang keempat, merutinkan puasa sunnah yang sudah kita awali, yaitu di bulan Syawal 6 hari itu. Lanjutannya Senin, Kamis, Ayamul Bid dan seterusnya. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima,
setiap hari sedekah, khususnya sedekah subuh. Karena ada dalil ya, di waktu subuh turun 2 orang malaikat. Malaikat pertama mendoakan orang-orang yang berinfak, ya Allah berkahilah hartanya si fulan yang berinfak. Tapi malaikat kedua mendoakan yang sebaliknya, ya Allah berikan kerusakan pada orang yang menahan hartanya sehingga dia tidak berinfak, tidak bersedekah. Maka manfaatkan setiap hari kita bersedekah. Bukan soal jumlah, tapi mendawamkan amalan sedekah itu. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu tilawah Al-Quran. Ya, alhamdulillah bulan Ramadan kita bisa khatam, lanjutin saja. Nanti ketemu Ramadan khatam lagi. Dan memang faktanya banyak orang khatam itu di bulan Ramadan. Sebab nyicilnya sudah 11 bulan di depannya. Kemudian yang ke-7, memperbanyak zikir dan doa. Nah, itu kan amalan yang sederhana, 7 itu kita lakukan. Semoga itu menjadikan kita terinspirasi bak Ramadan sepanjang usia kita. Nah itu ya, bicara tentang yang dicintai Allah itu walaupun sedikit tapi terus menerus. Baik, mari kita melihat keutamaan di bulan Zulhijjah, apa yang mesti kita perhatikan dan menjadi semangat kita beribadah ya. Yaitu yang pertama, Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Zulhijjah. Maknanya Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Disempurnakan di bulan Zulhijjah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhoi Islam itu agama bagi kalian. Ya, kita paham benar ini ya. Inna dina indallahil Islam. Kita selamat hanya dengan berislam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai pedoman dan keyakinan hidupnya, maka akan tertolak dan di akhirat kelak termasuk dalam kelompok orang-orang yang merugi atau orang-orang yang tersiksa. Na'udzubillah min dzalik. Ini keutamaannya yang pertama, yaitu di bulan Zulhijjah sebagai pemahaman bagi kita disempurnakan Islam. Kedua, puasa Arafah. Nanti ada kekhususan, walaupun sebenarnya rincian tersendiri. Kalau sudah bicara tentang kebaikan, keutamaan secara umum di bulan haram, nanti di bulan Zulhijjah, kalau kita bisa menunaikan 9 hari puasa itu luar biasa Pak. Selama ini kita sudah pernah puasa belum Pak 9 hari di bulan Zulhijjah, sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, mudah-mudahan setelah kita pahami kita bisa persiapan lah. Saya belum pernah puasa 9 hari di bulan Zulhijjah nih. Sekarang sudah tahu ilmunya, nanti bulan depan masuk bulan Zulhijjah sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Tentu kita bicara puncaknya puasa Arafah yang tanggal 9. Artinya nilainya memang khusus. Jangan kita puasa 8 hari 1 sampai tanggal 8, 9-nya malah tidak. Nah, kenapa? Karena ada nilai tersendiri, yaitu puasa Arafah. Saudara kita sedang wukuf di Arafah, melebur dosa, samudra ampunan. Diriwayatkan bahkan setan itu paling benci, paling keki gitulah kira-kira, kalau sudah tanggal 9 Zulhijjah, karena jutaan kaum muslimin dilebur dosanya di padang Arafah. Kita yang tahun ini barangkali ada yang belum berangkat, ya mohon saja kepada Allah. Kalau sudah berangkat umroh, tentu ingin haji. Yang sudah haji, lanjutannya tidak usah sibuk kapan pengen haji lagi. Selain waktu rentangnya cukup panjang, karena kewajibannya panggilan istimewa itu undangan sekali seumur hidup adalah wajibnya haji. Tapi bisa kita lanjutkan dengan umroh.
tabi'u bainal haji wal umrati bainahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kiru khobatal hadid. Iringi lanjutkan ibadah haji dengan umroh, karena keduanya merupakan cara kita mendapatkan dua keutamaan, yaitu haji ataupun umroh itu satu, menghapuskan dosa dan memberangus kefakiran. Jadi ini juga menjadi inspirasi bagi kita, karena menunggu waktu rentangnya cukup panjang untuk haji ya. Maka ada rezeki sudah ambil porsi ya, silakan umroh. Pilihannya ada di bulan-bulan yaitu selanjutnya setelah bulan haji ya, setelah bulan Zulhijjah. Taib. Jadi disunahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan haji untuk melakukan puasa. Bagi saudara kita yang wukuf di Arafah nanti, tentu mereka tidak puasa, waktunya panjang untuk berdoa. Nah, maka kita boleh berpuasa karena punya kesempatan juga, sekalipun kita di sini karena ini hari haram, kita puasa manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak berdoa. Saat nanti di tanggal 9 Zulhijjah lebih afdol daripada pahala puasa Asyura 10 Muharram. Ini nanti kita akan bicarakan keutamaan Al-Muharram ya. Masih berlanjut tentang bulan haram. Puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi intinya apa Pak? Jangan kita salah arti. Punya tabungan diampuni dosa 2 tahun, kita tetap maksiat, hati-hati. Yang dikhawatirkan apa Pak? Yang dikhawatirkan cuma satu sebenarnya. Saat bermaksiat nyawanya dicabut, itu yang menakutkan. Amal soleh sekian banyak, habis sudah. Apalagi kalau maksiatnya itu besar, yang saya katakan di awal tadi, yaitu berbuat zalim kepada Allah, melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini yang kedua ya, yaitu puasa tanggal 9 Zulhijjah nanti. Tapi kalau kita bisa sejak tanggal 1 puasa Zulhijjahnya sampai tanggal 9 ya luar biasa itu, Masya Allah. Ya, kita bikin target aja Pak ya. Kita upayakan insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, ini juga otomatis menjadi pesan penting. Darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Zulhijjah. Ya jelas, karena ibadah kurban dilakukan pada bulan Zulhijjah. Tanggalnya tanggal 10 Zulhijjah. Lanjut lagi, ayam mutasyiriknya ada 4 ya enggak? 10, 11, 12, 13. 4 hari kita punya kesempatan untuk menumpahkan darah hewan kurban. Ini kelihatannya sudah siap-siap nih DKM ini. Dan memang sudah mesti siap-siap Pak. Di masjid-masjid lain sudah diumumkan. Di masjid kita sudah Pak. Sudah. Alhamdulillah ya. Nah, semoga sejak awal kita persiapkan 9 kurban kita tahun ini lebih afdol, bukan sekedar lebih banyak, tapi lebih afdol dengan rincian-rincian yang pas. Bagaimanakah kita membagikan sembelihan hewan kurban itu? Mudah-mudahan sejak awal kita pahami ilmunya, kita lebih persiapan. Ya, DKM sudah bersiap menerima itu. Tapi tanggalnya ditentukan ya. Sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak berhadiu, menyembelih hewan sebagai hadiah untuk fuqara, maka khususnya yaitu di bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Abu Ya'la, An-Nasa'i, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Syekh Albani menilai hadis ini hasan. Itu artinya bulan Zulhijjah selain sebagai bulan haji juga disebut sebagai bulan kurban. Karena banyaknya hewan kurban yang disembelih pada bulan tersebut. Inilah keutamaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya tak syak lagi ya. Tak syak lagi
Zulhijjah adalah bulan muktamar umat Islam tingkat dunia. Karena jutaan manusia umat Islam berkumpul di Padang Arafah ya. Maka Madinah menjadi pesan penting pada waktu bulan Zulhijjah tersebut ya. Di hari Arafah khususnya umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji berkumpul di Padang Arafah demi melakukan prosesi puncak pelaksanaan manasik haji, yaitu wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah rawahul jamaah. Jadi yang meriwayatkan banyak sekali ini, nggak bisa ditulis lagi saking banyaknya. Keumuman dalil itu hadis ini riwayat al-jamaah, banyak sekali yang meriwayatkannya Al-Hajju Arafah. Maka tidak ada haji kalau dia tidak wukuf di Arafah. Sekalipun keadaan duyufur rahman, tamu Allah itu dalam keadaan yang sangat berat, kalau perlu ditandu, dia sempat wukuf di Arafah. Nah itu dia. Jadi kalau tidak wukuf di Arafah, maka dia belum dikatakan sempurna hajinya. Ini syarat mutlak. Jadi kita saksikan, kita melihat yang sudah haji ya, saudara kita dalam keadaan masyakoh, kesulitan berat, sakit sekalipun ditandu, dibawa supaya dia minimal sesaat bisa wukuf di Arafah. Adapun afdolnya dari mulai pagi sampai jelang azan maghrib. Kemudian dilanjutkan ke Musdalifah untuk mabit, menginap di hotel sejuta bintang, yaitu di Musdalifah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita gunakan waktu yang tersisa sampai jelang waktu syuruk, yaitu amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Mari kita lihat ya. Karena keutamanya sangat banyak, maka disyariatkan amal-amal soleh itu kita tunaikan, karena ganjarannya pun luar biasa. Di antara amal-amal tersebut, pertama adalah berzikir. Sebenarnya kalau kita bicara zikir, Pak, itu keutamaannya sangat banyak. Banyak sekali keutamaan zikir itu. Seorang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, seandainya keutamaan zikir cuma satu saja, yaitu yang termaktub di Al-Quran pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya di nomor 152, cuman satu aja keutamaannya cukup sudah. Yaitu apa? Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat pada kalian, kata Allah. Jadi kalau berzikir cuman satu, ini manfaatnya, faidahnya, keutamaannya cukup sudah, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Betapa tidak, kalau kita berzikir ingat Allah, Allah ingat kita. Itu artinya Allah akan memberkahi kita, menyelamatkan kita, melindungi kita, menolong kita. Padahal keutamaan zikir kan sangat banyak. Dalam tema tersendiri kapan-kapan kita luaskan. Saya hanya menginspirasi saja, banyak-banyak berzikir kita. Jangan lupa, selesai kita sholat subuh tadi, walaupun tidak dibaca oleh Ustadz Arifin ya, selesai kita sholat subuh tadi, jangan lupa sebaris doa, zikir miliaran pesona. Itu bahasa saya begitulah kira-kira. Bahkan samudra doa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini bak samudra doa ini. Karena memang 3 perkara itu yang sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan sebagai insan yang dhaif. Ya Allah, aku mohon padamu, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Jalan kita terang, tidak gelap gulita, karena ada ilmu yang kita miliki yang menuntun kehidupan kita. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, rizki yang thayyib, menjadi berkah buat kita, menjadi bermanfaat dalam hidup kita. Kalau Allah berikan pada kita rizki yang thayyib, baik untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, dan seterusnya. Jadi nggak apa-apa Pak, tidak mengapa ya, banyak asal thayyib alias salam thayyiban nggak apa-apa, ya betul.
Di rizki biar banyak, asal thayyib dan halal nggak apa-apa. Daripada sedikit haram pula ya. Intermezzonya begitu. Kemudian yang ketiga puncaknya, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Apakah kita tidak sedih beribadah nggak ada pahalanya, habis lenyap? Maka kita tetap mohon pada Allah semoga amaliyah yang kita tunaikan itu terangkat, diterima oleh Allah menjadi pahala buat kita. Ya, amalan banyak yang tidak diterima karena apa? Satu, bukan karena Allah. Ada orang sholat bukan karena Allah, Pak, tapi karena apa? Tujuannya riya di hadapan manusia. Dan itu Allah klaim di Al-Quran perilaku orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unna nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan orang-orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat berdirinya dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka banyak berzikir kecuali hanya sedikit saja berzikirnya. Ingatnya cuma sedikit. Nah, jadi sholat saja ada yang bukan karena Allah. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 142. Siapa dia? Orang-orang munafik. Maka alhamdulillah ya, kalau kita semangat menjaga sholat berjamaah kita, semoga kita terbebas dari benih-benih kemunafikan. Di antaranya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Begitu ya. Apalagi amal gak diterima karena tidak sesuai dengan tuntunan. Ibadahnya hanya prasangka, ibadahnya sekedar yang penting daripada apabila pokoknya. Nah, hati-hati itu. Maka kita perlu dengan landasan ilmu agar kita paham ibadah yang kita lakukan itu insya Allah baik dan benar. Jadi berzikir, Pak, satu saja keutamaannya kita pahami dengan baik itu sudah cukup itu. Apalagi kalau kita memahami lebih luas. Itu tadi, ingat Allah, Allah ingat kepada kita. Kaidahnya Nabi mengatakan, ta'arraf ilallah fi rakhai ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Ini Pak, jangan ingatnya kepada Allah waktu kita sempit. Kita menghibah datang waktu kita dalam keadaan susah saja. Ini, dan prakteknya demikian yang banyak ya. Waktu susah baru datang. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu kan kita. Silaturahminya kalau butuh mau minjem saja. Misal seperti itu ya kan. Tapi ketika waktu lapang, kita silaturahmi itu suasana akan beda. Apalagi kepada Allah ya. Jadi begitu, waktu kita lapang maksimalkan dengan dekat kepada Allah, banyak berzikir. Waktu kita sempit, permohonan kita akan cepat dikabulkan oleh Allah. Yang sering saya mengatakan bahasa begini, orang yang zikirnya benar itu insya Allah ahli takwa, itu tidak pernah mengalami kesulitan. Walaupun orang mengatakan keadaannya terhimpit, terlilit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, ingin menjerit, dia bisa bangkit last minute. Nah, gitu ya. Ya Pak. Sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, bisa bangkit tidak menjerit karena datang pertolongan last minute. Baik. Jadi perbanyak zikir ya Pak. Ini supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Masya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi nanti 10 Zulhijjah sejak tanggal 1 Pak, banyak-banyak kita zikir. Apa zikirnya yang paling penting? Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut untuk kita dengan tahlil, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kalimat takbir Allahu Akbar, kemudian tahmid alhamdulillah. Yuk kita lanjut. Yang kedua, puasa ya. Tadi sudah disinggung di awal,
supaya kita ingat saja itu keutamaannya, yaitu kita jangan lepas khususnya di tanggal 9 Zulhijjah kita untuk puasa. Tapi kalau kita bisa sejak tanggal 1, ini luar biasa, Masya Allah. Ini ringkasnya ya, memanasnya itu ya. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Alhamdulillah ya Pak ya. Walaupun lebih wangi dari minyak kasturi, jangan nguap di depan banyak orang. Iya, ini harus kita yakini saja ya, tetap ya insya Allah. Saya ringkas ya, tentang puasa kita sudah banyak nih kaji. Kemudian yang ketiga, tilawah Al-Quran. Ya, diingatkan kembali ya. Al-Quran afdalu dzikri. Nah, Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Hadis riwayat Ibnu Uzaimah, sahih ya. Jadi adalah sangat baik jika dalam 10 hari tersebut kita dapat menghatamkan bacaan Al-Quran dengan membaca 3 juz setiap harinya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kira-kira 10 hari khatam prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Gimana Pak? 10 hari khatam tuh prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jawabannya? Kita jawab insya Allah. Iya, 3 juz 1 hari Pak. Kalau belum pernah rekor itu terpecahkan, ini waktunya kita ancang-ancang nih. Insya Allah ya. Di bulan Ramadan mah bisa ya, aktivitasnya khusus. Mudah-mudahan nih, sehari 3 juz Pak. Nanti 10 Zulhijjah itu pas kita sembelih korban itu ya, hari Idul Adha, nikmatnya apa? Sudah khatam pula. Wow, keren. Masya Allah. Kita tidak membandingkan dengan orang-orang saleh terdahulu. Kalau Imam Syafi'i itu khatamnya sehari 2 kali di bulan Ramadan. Jadi bayangin tuh 60 kali khatam 1 bulan. Kalau kita sekali khatam 10 hari kayaknya sih bisa ya. Insya Allah ya. Ayo kita bikin tekad ya. Gak usah banyak-banyak Pak ya, 3 juz 1 hari. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah kita bagi aja tuh berapa lembar ya. Semoga bisa. Khususnya bagi kawan-kawan yang sudah pensiun. Nah, ya kan? Lebih banyak waktu ya. Apalagi tidak buat target ya. Tayyib, ini ringkasnya yang ketiga. Kemudian yang keempat, sedekah. Di antara yang menunjukkan keutamaan bersedekah adalah cita-cita seorang yang sudah melihat ajalnya di depan mata. Nah ini Pak, Masya Allah ya, bahwa jika ajalnya ditangguhkan sebentar saja, maka kesempatan itu akan digunakan untuk bersedekah. Renungkan ayat ini, sering-sering kita muhasabah dengan ayat ini. Ini ayat, kalau bahasa kita, menikam hati, merobek jantung sebenarnya. Supaya kita waspada. Sebab maut mengintai kita setiap saat. Kita nggak tahu kapan datangnya kematian itu. Coba perhatikan ayat ini. Ya kan? Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu kalimatnya apa? Ini dia. Kalimatnya ini yang Masya Allah masuk ke dalam jiwa kita. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Yaitu, ya Tuhanku, mereka berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat, walaupun sejenak saja, sebentar saja, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini Pak, ini penyesalannya cuma satu, si mayit pengen balik ke dunia, walaupun cuma sebentar saja, agar bisa bersedekah. Dia sedekahkan hartanya, sebab harta tidak dibawa mati, tapi dibawa menjadi amal. Kan gitu. Nah ini dia, Masya Allah. Nabi menguatkan dalam hadis Tirmidzi yang lain, wala tumhil hatta idza balagatil hulkum qulta li fulanin kadza wa kadza wa qad kana li fulan. Dan jangan kau tunda sedekahmu hingga nanti ketika nafasmu sudah sampai di tenggorokan, engkau baru berucap, untuk si fulan sekian,
untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, takkan mampu engkau berikan. Padahal tidak kau berikan pun itu telah menjadi milik si fulan, bukan menjadi milikmu. Harta ditinggal bisa menjadi berkah, bisa menjadi musibah. Kalau ahli warisnya anak-anak yang soleh, keluarga robbani, faham dia. Orang tuanya meninggal dunia, dia faham ada ilmu yang namanya ilmu wasiat. Sekalipun orang tua tidak berwasiat, sepertiga harta orang tuanya disedekahkan di jalan Allah. Itu kalau anak-anaknya paham. Kalau nggak paham, cukup Ustadz 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 ribu, ya. Mohon maaf, realitas yang terjadi ya. Cukup. Siapa bilang cukup? Sebab harta itu bisa menjadi fitnah. Maka kita mesti punya investasi sendiri. Berapapun harta kita tinggalkan untuk anak keturunan kita, tidak pernah akan ada kata puas. Mohon maaf, itu fakta. Sebab Nabi mengatakan, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada cobaannya, ada ujiannya. Dan fitnah ujian terbesar pada umatku adalah harta. Jadi ini Pak, kalau ngomongin sedekah, nggak usah tengok kanan kiri, tengok ke hati kita, itu ajalah. Sebab apa? Ketika kita ingin berbuat baik, bersedekah, tidak kita lakukan dengan segera, padahal kita sudah punya keinginan, tidak kita eksekusi, maka sesungguhnya setan telah mengalahkan diri kita. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan kepadamu agar engkau takut miskin, maka engkau berlaku kikir dan keji. Hati-hati. Jadi kita harus paham benar ini. Sedekahlah setiap hari. Cermati kemana distribusi harta kita. Sebab harta sesungguhnya adalah fitnah atau ujian, cobaan. Quran surat Al-Munafikun surat 63 ayat 10 ini mengingatkan kita penyesalannya si mayit ingin balik ke dunia tapi tak mampu lagi dia kembali ke dunia. Kemudian kita batasi ya Pak ya, ini karena akan bersambung ini. Yang kelima yaitu kurban. Alhamdulillah, Masya Allah sudah siap-siap kurban ya Pak. Alhamdulillah. Para istri yang cerdas paham betul dia bagaimana agar bisa kurban tiap tahun tanpa merepotkan suaminya. Dan ini saya ungkapkan dengan kalimat yang sejujurnya. Kalau istri cerdas, tiap rumah bisa berkurban. Uang belanja yang diberikan suami kepadanya disisihkan setiap hari 10.000 rupiah, dimasukkan ke celengan kurban. Dia buat celengan kurban di rumahnya. 1 hari 10.000 dia masukkan ke celengan kurban. 1 bulan terkumpul 300.000. 11 bulan 3.300.000 cukup untuk dia berkorban. Ustadz udah dilakukan Ustadz. Setiap hari 10.000 dimasukkan ke celengan kurban. Cuman akhir bulan diambil lagi. Untuk apa? Beli pulsa katanya. Masya Allah. Tapi di sini tidak ya. Istri kita tidak ya. Itu aja rumusnya. Setiap rumah bisa berkorban itu. Kalau 1 hari 10.000 dia masukkan ke celengan kurban. Ibu-ibu sudah ngamalin Bu ya? Alhamdulillah ya. Nah, di pengajian ibu-ibu saya sampaikan juga besok. Thayyib ya. Ini ringkas saja yaitu berkorban ya. Insyaallah kita bisa menunaikannya. Harus kurban ya. Kita mengharuskan diri kita. Sebab kurban kan mudah. 1 ekor domba bisa untuk 1 keluarga. Masya Allah. Bahkan kita bisa mengikutkan doa untuk orang tua kita. Ya Allah jadikan 9 korbanku ini pahala juga untuk orang tuaku. Boleh. Tidak kita khususkan untuk mereka. Boleh. Itu kurban adalah ibadah yang disyariatkan setahun sekali dan dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Jadi korban setahun sekali Pak ya. Korban perasaannya tiap hari ya. Tidak ya. Saya lihat wajah-wajah sabar semua di sini. Amin. Jadi barang siapa yang sholat seperti kita sholat dan berkorban seperti kita berkorban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan barang siapa yang menyembelihnya kurbannya sebelum sholat Idul Adha,
maka kurbannya tidak sah. Jadi jangan coba-coba motong sebelum sholat id, ya. Sholat idul adha dulu, baru kita kurban. Terakhir sementara sebelum kita bersambung bulan depan. Karena rincian Syahrul Hurum ini banyak ya, kisi-kisinya banyak. Belum nanti kita ngomongin Muharram ya. Yaitu haji. Masya Allah. Berbahagialah Duyufur Rahman yang tahun ini berangkat. Mohon maaf, ada di antara kawan-kawan kita di lingkungan kita yang berangkat haji tahun ini, Pak? Ada? Sudah berangkat atau belum? Belum. Ada sudah. Nah, sudah ya, alhamdulillah. Ya, kalau belum titip pesan. Ilmunya nggak banyak, cuma 5M aja. Kalau 5M dia lakukan, hajinya mabrur. Nah, itu rinciannya panjang 5M. Saya ringkas saja deh. 1, meluruskan niat lillahi ta'ala. Sebab ibadah haji itu nggak bisa disembunyikan. Diam-diam berangkat haji nggak bisa. Betul tidak? Pasti beritanya tersiar. Luruskan niat, bukan ingin cari gelar haji. Nanti pulang haji nggak dipanggil Pak Haji, marah pula. Jangan ya. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Meluruskan niat. M yang kedua, melepaskan predikat duniawi. Kalau sudah ke sana itu semuanya sama, nggak ada kopral, nggak ada jenderal. Nah itu dia, lepaskan predikat duniawi. Ini penting ini, sehingga seseorang akan jadi pribadi yang tawadhu. Dia jaga betul itu. Yang ketiga, mengikuti tuntunan, yaitu sesuai dengan manasik. Khudhu ani manasikakum. Jangan bikin syariat baru. Udah jelas rambu-rambunya. Ketika sudah berikhram, larangannya jelas banget tuh. Maka la fusuk, la rofas, la jidal. La rofas, la fusuk, la jidal. Boleh dibolak-balik mah, jangan sampai salah. 3-nya itu. Tidak rofas, tidak melakukan pengungkapan syahwat, birahi. Detailnya dia berjima, masya Allah. Termasuk menikah nggak boleh. Di sana nggak boleh ya menikah ketika masih berihram. Kemudian melakukan tindakan fasik, yaitu bermaksiat, maksiat apapun ya. Maksiat itu banyak, itu jenis ragamnya banyak. Termasuk tidak bisa menjaga panca indera. Nah, ini bisa berbahaya. Kemudian lajidal, tidak bertikai, tidak berkelahi, tidak berbantah-bantah. Itu M yang ketiga itu, mengikuti tuntunan. Yang keempat, memperbanyak doa dan zikir. Harus kesempatannya banyak sekali berdoa. Ini bagi yang akan berangkat haji. Kemudian yang kelima adalah menjaga kesabaran. Semua kunci sukses itu dengan sabar. Bahkan asbab sabarlah seseorang bisa meraih surga. Ayat itu sudah sering kali saya sampaikan di majelis ini. Tapi boleh kita ingat baik-baik, karena kunci surga memang sabar. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita bermohon, kita berharap mereka itu adalah orang tua kita, amin. Kemudian mereka adalah pasangan hidup. Semoga kita dan istri kita, amin. Kemudian anak keturunan. Semoga itu anak keturunan kita. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Semoga kelak kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya apa Pak? Sabar. Seberapa luas sabarnya? Sedepa
Sekoper sepanjang usia, artinya luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Maka sabar tidak ada batasnya. Kita saja yang sering mengatakan, sorry bro, sudah habis kesabaranku. Jangan katakan sabarku sudah habis ya, sabarku sepanjang usia. Amin. Kemudian kalau ada yang nanya lagi apa Ustadz? Selain 5M tadi. 1. Meluruskan niat. 2. Melepaskan pendidikan duniawi. Yang ketiga, mengikuti tuntunan. M yang keempat, memperbanyak zikir dan doa. Kelima, menjaga kesabaran. M yang keenam apa Pak? Membawa oleh-oleh haji. Itu yang keenam, tambahan aja itu Pak. Baik. Jadi yang keenam ini haji ya. Bapak Ibu sekalian, tentunya ada pesan-pesan khusus berkaitan dengan haji. Nanti kita lanjutkan bulan depan ya, di waktu dan gelombang yang sama. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Mari kita saling berbagi, jangan sampai kita saling membenci. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.